Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini seperti biasa, saya kadang-kadang suka bertanya kepada rekan-rekan saya, kepada Kang Heri Susanto, kepada Bang Jack, kepada Bang Yahya. Saya suka diskusi, kira-kira menurut Bang Heri siapa sih pelakunya? Bang Jack, siapa sih pelakunya? Bang Yahya, kira-kira siapa sih pelakunya? Saya suka bertanya demikian. Kita suka diskusi bagaimana analisa rekan-rekan saya. Bang Heri menyebutkan bahwa pelakunya si ini, si ini, si ini. Bang Jack juga mengatakan bahwa pelakunya si ini, si ini, si ini. Bang Yahya juga mengatakan bahwa pelakunya si ini, si ini, si ini. Dari teman-teman saya yang saya coba untuk diskusi, ada yang sama, ada yang berbeda. Juga termasuk saya mengatakan siapa kira-kira peran pembantunya. Kang Heri mengatakan si ini, si ini, si ini. Bang Jack mengatakan si ini, si ini. Tetapi dari semuanya yang dijawab oleh rekan-rekan saya, ada satu kemiripan, ada satu kesamaan, yaitu adanya orang yang dikenal atau orang dekat. Ada kesamaan di sana. Ada perbedaannya adalah di masalah eksekutor. Adalah di masalah eksekutor. Kalau yang lainnya ada sedikit perbedaan dan ada sedikit persamaan. Hampir sama adalah di dalangnya. Dalangnya hampir sama. Tetapi eksekutornya memang yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Peran-peran pembantunya itu yang hampir 90% sama untuk peran pembantu. Tetapi peran eksekutor yang berbeda. Saya dan Kang Heri Susanto untuk peran eksekutornya ya sedikit berbeda. Bang Jack sedikit berbeda. Kalau Bang Yahya saya sama. Ya ini sekali lagi ini adalah diskusi ya, kita diskusi karena masing-masing kan punya analisa, masing-masing punya argumen selama ini mengawal kasus Subang ya. Nah, kenapa untuk eksekutor berbeda? Tentu masing-masing punya argumen dan analisa. Kalau saya pribadi begini, eksekutor itu adalah melakukan suatu hal yang di luar kebiasaan, di luar keadaan yang normal. Kalau misalkan itu dilakukan oleh orang-orang biasa, maka tentunya dia dalam keadaan tidak seperti biasanya. Kalau dilakukan oleh orang biasa. Lain halnya kalau dilakukan oleh orang yang profesional, maka hal ini hal biasa. Karena dilakukannya sering dan terbiasa. Tetapi kalau bukan dilakukannya oleh orang biasa, maka sangat dipastikan bahwa dia dalam keadaan tidak biasa. Apa keadaan tidak biasa? Ya, pastinya kalau misalkan melakukan suatu eksekusi, maka ada kemungkinan kebiasaan itu yang dilakukannya adalah kebiasaan yang sangat tidak biasa. Misalkan apa? Kalau misalkan dia dalam keadaan biasa itu mungkin saja dia merasa ngeri, merasa takut, apalagi kalau kita lihat keadaan kedua korban. Ya. Tetapi akan bisa itu dilakukan kalau dia dalam keadaan tidak biasa. Misalkan apa? Dia dalam keadaan fly. Dalam keadaan tidak berpikiran jernih, dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan tidak normal seperti biasanya. Dia bisa melakukan itu. Kalau dilakukan oleh orang biasa. Nah, saya punya kesimpulan bahwa orang yang melakukan eksekutor ini
adalah orang biasa, tetapi dalam keadaan tidak biasa. Apakah dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya membuat dia fly, membuat dia lupa, membuat dia yang rasa takut menjadi tidak takut, yang malu jadi tidak malu, yang takut jadi berani. Nah, ini ada hal-hal yang dibuat oleh sang pelaku untuk bisa mencapai ke arah sana agar pada saat mengeksekusi tidak ada rasa ngeri. Atau yang kedua adalah ada punya kepribadian ganda, yaitu dia adalah psikopat. Muncul pada saat terganggu dari organnya. Muncul pada saat dia marah, muncul pada saat dia emosional, maka akan muncullah sifat-sifat ke arah yang tadinya normal menjadi tidak normal, yang tadinya biasa menjadi tidak biasa. Nah, inilah sedikit perbedaan di antara rekan saya pada saat membaca siapa eksekutornya, seperti itu. Di video saya sebelumnya, saya bahwa bisa dijadikan bahwa ini adalah hal memang yang tidak disengaja, tidak direncanakan. Suatu hal yang diinginkannya tidak tercapai, kemudian muncullah emosional yang sangat tinggi. Dan ini dilakukan oleh orang biasa yang tidak biasa. Kemudian datanglah hampir sama, mungkin hampir sama keadaan sifat, keadaan karakter yang membantu mengeksekusinya. Nah, ini baru argumen. Sekali lagi ini adalah baru argumen. Kemudian datanglah, dimintakan untuk datang seseorang, dan datanglah beberapa orang ke TKP. Sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Ini sekali lagi hanya argumen saja, hanya gambaran saja. Pada saat saya diskusi seperti itu. Diskusi ini bukan hanya saya lakukan dengan Kang Heri, Bang Jed, Bang Yahya, tetapi juga saya coba berkomunikasi dengan beberapa saksi yang pernah saya temui. Ya, saya pernah berdiskusi dengan Danu sebagai saksi. Juga saya pernah berdiskusi dengan Pak Yosep sebagai saksi. Dengan Danu saya diskusi waktu saya pulang BAP, waktu BAP-nya Danu, kemudian kita masuk ke hotel. Waktu itu ada Bang Dedi ya. Jadi di hotel itu kita tinggal berempat. Danu, Bang Yahya, Bang Dedi, dan saya berempat. Bang Yahya sudah tidur duluan, Bang Dedi sudah tidur duluan, tinggal saya dengan Danu berdua. Danu, saya bilang, kenapa nggak tidur? Nggak mau Bang, pengen ngopi dulu. Oke, kita ngobrol aja. Saya ngobrol di situ. Saya ajak bicara Danu di sana. Termasuk salah satu pertanyaan itu adalah, saya tanyakan, Nu, kira-kira siapa Nu sih pelakunya Nu? Saya berdiskusi langsung bertanya kepada Danu. Gitu. Danu kalau dengar video ini pasti dia mengangguk-angguk ya. Saya ajak diskusi Danu di hotel itu. Nu, kira-kira siapa sih pelakunya? Kan kita kalau ngobrol begitu ya. Saya ini pusing lah. Asu mangin nggak pernah terungkap. Saya bilang begitu. Ayolah Nu, cerita kira-kira, masa tidak tahu lah, kan dekat dengan kedua korban. Selama ini mungkin ada informasi atau ada apa, saya bilang begitu kan. Masa saya saja yang orang Cimahi punya analisa, masa Danu nggak punya analisa? Saya bilang gitu kan ke Danu. Banyak cerita Danu di sana. Walaupun memang tidak full cerita, karena memang Danu bilang bahwa, Bang, saya nggak mau banyak cerita, karena atas saran penyidik, saya tidak boleh banyak cerita. Oh begitu, kata Danu. Tapi lah kasihlah kisi-kisi, saya bilang sama Danu.
Kira-kira tanggapan Danu seperti apa? Ya, ada sedikit lah ya yang disampaikan oleh Danu di subuh itu cerita. Dia membahas masalah alat yang mungkin nggak menurut Bang Fred alat ini digunakan untuk melakukan pengeksekusian. Ya mungkin saja, kenapa tidak? Saya bilang gitu. Ya, saya tidak usah sebutkan alatnya ya. Tapi dia mengatakan, mungkin nggak alat ini bang, katanya gitu, dipakai untuk eksekusi. Saya bilang mungkin saja seperti itu. Yaitu salah satu saya bicara dengan salah satu saksi Danu. Banyak lagi yang dibicarakan. Kemudian saya bicara juga dengan saksi Bapak Yosep. Di sela-sela Pak Yosep menunggu Ibu Mimin diperiksa sampai malam, sampai pagi hari. Di sana kita berdiskusi dengan Pak Yosep. Setelah ya karena gini, kan Pak Yosep tidak diperiksa, Pak Yosep kan menunggu. Ya kan kalau menunggu itu, kalau di ruangan di atas itu di Treskrim itu jenuh ya, duduk cuman ya ngantuk ya, akan lebih enak kalau turun ke bawah. Nah, kita kan di bawah. Saya di bawah itu Kang Heri, saya, Bang Yahya ya. Di sana kemudian ada Bang Itap ya sama temannya Bang Yahya. Kita akhirnya datang Pak Yosep, saya ngajak ngobrol sana. Panjang lebar saya bicara dengan Pak Yosep, baik pada saat bersama dan pada saat saya hanya berdua dengan Pak Yosep. Saya coba ngobrol dengan Pak Yosep mengenai hal-hal yang kira-kira siapa sih pelakunya. Termasuk waktu itu kita bicara dengan Pak Rohman Hidayat. Ya. Jadi setelah kamera on, setelah membicarakan masalah Pak Kades waktu itu kan, ya. Setelah selesai membicarakan masalah Pak Kades di sela itu, kemudian kamera off, kita di balik layar kita bicara. Saya, Pak Yosep, Pak Rohman Hidayat. Cukup alot pembicaraan di sana. Termasuk saya menceritakan masalah mimpi saya. Kita share akhirnya. Saya share. Banyak masukan di sana. Seperti itu. Ya, itu sangat luar biasa ya. Walaupun ya saya tidak bisa menceritakan di sini secara gamblang karena memang yang dibicarakan sifatnya hal yang sangat krusial. Jadi ya, tapi saya menarik bahwa dari pembicaraan itu kadang kita mengambil suatu kesimpulan ya. Ya, kadang-kadang kesimpulan itu biasa salah, bisa benar. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rohman Hidayat, yang disampaikan Pak Yosep waktu itu, malam itu, pagi itu, ya. Siapa sih kira-kira pelakunya? Terutama eksekutornya. Nah, saya memadukan antara pertanyaan saya ke Kang Heri, pertanyaan saya ke Bang Jack, pertanyaan saya ke Bang Yahya, termasuk pertanyaan saya ke Danu, dan pertanyaan saya kepada Pak Yosep, sekaligus juga pertanyaan saya kepada Pak Rohman Hidayat. Kemudian saya combine semua itu. Saya coba analisa satu persatu. Si ini mengatakan eksekutornya ini, si ini, eksekutornya ini. Termasuk mimpi saya disampaikan. Maka ya wajar kalau saya ngambil kesimpulan, walaupun kita tahu bahwa kesimpulan itu dalam harap-harap cemas. Ya bisa jadi benar, bisa juga 100% salah. Ya kan? Tetapi wajar kalau kita mengcombine dan menganalisa kemudian mencari kesimpulan dari itu semua. Tapi kesimpulannya adalah eksekutornya adalah orang yang dikenal oleh kedua korban. Dan eksekutornya adalah jelas-jelas orang dekat. Karena kesimpulannya seperti itu. Ya kan?
Karena kalau lihat, katakanlah, sekarang kan kalau kita lihat ini, kubunya Pak Yosep, kubunya dengan Pak Rohman, kubunya Danu dengan Pak Heri Susanto, hampir ada kesamaan. Nah, inilah yang menarik sebenarnya. Inilah yang menarik, di mana saya coba untuk menduga-duga, mencari kesimpulan siapa eksekutornya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan motif dari itu semua. Oh, motifnya jangan-jangan ini ya. Jangan-jangan motifnya memang itu. Ya oke. Nah, ini ya gambaran-gambaran inilah yang kita satukan, kemudian disatukan kembali pada saat saya kumpul bersama di Kerawang. Di Kerawang kita kumpul bersama, di sana ada Kang Heri, Bang Jack, Bang Yahya, Isodo, Bang Taufan, Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Ya, luar biasa. Kita berharap sekali lagi kasus Subang akan terungkap. Berkat doa rekan sahabat sekalian yang tidak henti-hentinya setiap malam berdoa, hanya satu kata, bahwa mudah-mudahan kasus ini terungkap. Ada pesan yang tersirat disampaikan oleh Bapak Rohman Hidayat, kuasa hukum Bapak Yosep. Bapak Rohman Hidayat mengatakan, di sela-sela sholat saya hanya berdoa agar dia sadar. Nah, ini mengandung makna arti yang sangat luar biasa. Setiap sholat saya berdoa agar dia sadar. Itu ucapan Bapak Rohman Hidayat kepada saya. Bicara langsung. Mudah-mudahan doa-doa rekan sekalian yang begitu banyak akan mengungkap kasus ini dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ada kejutan. Kasus Subang meledak.